Halo sahabat pajak Indonesia, salam jumpa dengan saya Arifin Halim di Arifin Tax Channel. Dalam video ini kita akan membahas tentang ada 3 kelompok wajib pajak yang wajib menerbitkan bukti potong PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 secara elektronik. Ini adalah sesuai dengan KEP Dirjen Pajak nomor 269 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020. Ketiga wajib pajak tersebut adalah yang pertama, wajib pajak yang statusnya sudah PKP sebelum KEP Dirjen Pajak ini diterbitkan. Nah, ini punya kewajiban untuk menerbitkan ibu potnya mulai masa pajak Agustus 2020. Kelompok yang kedua adalah wajib pajak yang tadinya sudah menerbitkan ibu pot, kemudian status PKP-nya dicabut. Ini tetap wajib pajak harus tetap menerbitkan ibu pot. Sertifikat elektroniknya tetap dipertahankan. Kelompok yang ketiga adalah wajib pajak yang status PKP-nya baru didapatkan setelah KEP 269 ini diterbitkan. Untuk PKP yang baru ini, kewajiban untuk menerbitkan ibu potnya adalah sejak wajib pajak tersebut ditetapkan sebagai PKP. Jadi kalau ditetapkan PKP-nya pada tanggal 11 Juni 2020, maka kewajiban untuk menerbitkan ibu potnya sejak masa pajak Juni 2020. Jadi ada mungkin bisa lebih cepat 2 bulan atau 1 bulan dari wajib pajak yang sebelumnya. Yang status PKP-nya sudah ada sebelum KEP 269 tahun 2020 ini diterbitkan. Ini adalah bagian dari DJP memberikan ruang kepada wajib pajak untuk mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dalam menerbitkan bukti potong secara ibu pot. Untuk bisa menerbitkan ibu pot ini, wajib pajak perlu memiliki sertifikat elektronik. Untuk PKP, yang wajib pajak yang sudah berstatus PKP tentu tidak ada masalah karena sudah memiliki sertifikat elektronik. Demikian juga dengan wajib pajak yang sudah menjadi PKP, kemudian status PKP-nya dicabut setelah berjalannya masa Agustus, itu masih memiliki sertifikat elektronik. Untuk wajib pajak baru, ini sebaiknya segera diurus sertifikat elektroniknya. Sehingga karena fungsi dari sertifikat elektronik ini adalah memuat tanda tangan secara elektronik dan identitas dari wajib pajak. Sehingga nanti waktu menerbitkan ibu potnya itu, di ibu potnya tidak perlu tanda tangan basah lagi, cukup ada QR code saja. Itu pengganti dari tanda tangan basah wajib pajak. Itu adalah aturan yang tertuang dalam KEP Dirjen Pajak nomor 269 tahun 2020. Ada tips dari saya. Untuk wajib pajak yang mempunyai cabang, di mana PKP-nya itu sentralisasi, untuk cabang-cabang yang lainnya, di mana wajib pajak menerbitkan cukup banyak bukti potong, sebaiknya beralih ke ibu pot. Karena dalam ibu pot ini ada keuntungannya adalah tidak perlu melakukan tanda tangan basah, sehingga akan mempermudah pekerjaan dari sahabat pajak Indonesia. Caranya adalah, walaupun cabang itu statusnya bukan PKP, PKP-nya disentralisasikan, itu boleh mengajukan sertifikat elektronik. Silakan ajukan sertifikat elektroniknya ke KPP. Untuk mengetahui cara mengajukan sertifikat elektronik, silakan tonton video kami yang berikutnya tentang sertifikat elektronik. Harapan saya, video ini bermanfaat bagi sahabat pajak Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Dengan Bapak Ibu sahabat pajak Indonesia mengklik loncengnya, ini akan sangat membantu sahabat pajak Indonesia sekalian nanti untuk mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video-video tentang pajak yang berikutnya. Dan jangan lupa juga share ke sahabat pajak Indonesia yang lainnya sehingga lebih banyak sahabat pajak Indonesia yang bisa
menerima informasi-informasi perpajakan dari video-video yang kami sampaikan. Terima kasih.